Halo sahabat Multiteknik CRC. Kali ini Multiteknik CRC akan kembali berbagi ilmu tutorial, yaitu tentang cara mengganti LCD atau cara mengganti layar handphone Vivo Y20. Nah, bagaimana cara dan tahap-tahap untuk mengganti layar handphone ini? Simak video dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Oke? Oke pemirsa, langsung saja pada pokok pembahasan, yaitu cara mengganti layar handphone Vivo Y20. Nah, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah yaitu untuk mengganti layar handphone ini kita harus membuka tutup belakang terlebih dahulu. Nah, caranya pemirsa bisa congkel pada bagian ini. Nah, nanti di bawah tutup yang belakang ini ada beberapa buah baut yang akan kita buka. Jadi yang pertama kita buka dulu ini lapisan tutup belakangnya. Caranya pemirsa bisa menggunakan bangmin bisa, atau menggunakan cutter ya, pisau cutter kayak gini ya. Caranya kayak gini pemirsa, bisa congkel pada bagian sisi dari tutup belakang ini, pinggirnya ya, di sini ya. Nah, pemirsa bisa cari di bagian mana ujung pisau cutter ini bisa masuk agar bisa untuk mencongkelnya. Nah, saya coba cari sambil digoyang-goyang sedikit agar ujung cutter bisa masuk ya. Soalnya ini dilem pemirsa ya, ini dilem ada yang pakai double tip, ada yang pakai lem silikon juga ada, tergantung dari tipe handphonenya. Nah, sekarang saya akan congkel. Nah, ini ujung cutternya udah masuk ya, kayak gini. Nah, kita usahakan pelan-pelan aja ya pemirsa, jangan terlalu dipaksakan. Nah, kalau udah buka sedikit ya, kita bisa congkel pelan-pelan aja sekelilingnya. Nah, kalau udah kayak gini udah gampang ya pemirsa. Bisa menggunakan kuku juga bisa bagi pemirsa yang memiliki kuku panjang kayak gini ya, kayak saya ya. Nah, ini bisa menggunakan kuku kalau udah kebuka sebagian seperti ini. Nah, atau menggunakan alat bantu kayak obeng min juga bisa pemirsa ya. Nah, ini sekeliling kita congkel pelan-pelan agar bisa membuka tutup belakangnya ini. Nih, oke pemirsa, ini sudah terlepas tutup belakangnya. Ini bekas-bekas lemnya ya, yang warna hitam ini, dan sebagian tertinggal di frame handphonenya. Nah, kalau udah kebuka seperti ini, kita singkirkan dulu. Nah, di sini pemirsa bisa perhatikan di sini ini banyak baut yang harus kita buka atas bawah. Nah, pemirsa bisa buka dulu bautnya agar bisa membuka framenya ini. Oke, menggunakan obeng plus yang sangat kecil kayak gini ya, yang menggunakan obeng plus khusus handphone. Tapi yang tidak memiliki obeng plus kecil seperti ini bisa menggunakan ujung pisau, kayaknya bisa ya pemirsa ya. Bagi yang tidak memiliki obeng bisa menggunakan ujung pisau yang lancip, sekiranya bisa masuk untuk membuka baut-baut kecil di handphone ini. Ya, kita buka dulu semua baut sekelilingnya. Ini bagian atas sampai bawah itu banyak bautnya ya. Nah, apabila semua baut sudah terbuka, nah jangan lupa pemirsa, jangan sampai ada yang tertinggal, diteliti lagi apakah sudah semuanya. Oke, kalau sudah kebuka semuanya, nah pemirsa bisa, sini ada tutup dari soket sidik jari ya, sensor sidik jari. Di sini ada soketnya, terlebih dahulu kita lepas dulu. Nah, ini tutupnya pengamannya besi. Nah, di sini ada soket untuk sensor sidik jarinya atau fingerprint. Terlebih dahulu biar aman kita lepas dulu agar nanti tidak tertarik saat kita melepas framenya. Kalau tertarik itu gampang putus pemirsa, karena dia menggunakan kabel fleksibel yang tipis ya. Nah, kalau sudah dibuka soketnya seperti ini, biarkan saja. Nah, kita langsung buka
frame pinggirnya ini, karena baut yang di belakang sudah kebuka semua ya. Nah, baru kita coba membuka framenya. Nah, caranya terlebih dahulu untuk slot SIM-nya atau tempat kartu SIM kita keluarkan dulu. Nih, seperti ini kita keluarin dulu. Nah, kita tinggal congkel pada sisi dari frame ini, pinggirnya. Nah, kita coba menggunakan cutter juga bisa, dan bagi pemirsa yang memiliki kuku juga bisa ya, tinggal masukin di mana cutternya bisa masuk ya, pada ujung framenya ya, yang kita congkel sampai di mana cutter ini bisa masuk. Tapi kalau seandainya pemirsa punya kuku kayak saya, ya udah pakai kuku aja, lebih gampang kalau menurut saya sih ya. Nah, ini sudah masuk, pelan-pelan aja. Ini udah masuk sedikit kuku saya. Sekelilingnya kita buka semuanya, khusus pada bagian fingerprint itu hati-hati, jangan langsung ditarik, takutnya nanti putus kabel fleksibel yang menuju ke mesin tadi ya. Jadi pelan-pelan aja, dibuka dulu semuanya kunciannya, baru nanti kita buka pelan-pelan. Nah, udah, ini semuanya udah kebuka ya, saya menggunakan kuku. Nah, di sini kita pelan-pelan untuk bukanya agar tidak ada yang putus atau tidak ada yang ketarik. Oke, nah ini seperti ini. Dan ini pemirsa yang tadi saya bilang, sensor sidik jari atau fingerprint menggunakan kabel fleksibel tipis, yang makanya kalau seandainya kita buru-buru tarik, nah, takutnya ini nyangkut dan putus, dan akhirnya kita nambah biaya lagi untuk ganti fingerprintnya. Oke. Jadi begitu, jadi kerja kita harus ekstra hati-hati dan pelan-pelan aja. Dan apabila sudah terbuka seperti ini ya, kita singkirkan lagi. Nah, inilah bentuk di dalamnya, ini adalah baterainya. Dan ada satu lagi yang harus kita buka, yaitu ada tutup mesin ini. Nah, pada tutup mesin ini pemirsa jangan langsung buka, karena di sini ada satu buah baut kecil pemirsa, kecil banget di samping kamera. Nah, jangan lupa untuk membuka dulu baut kecil di samping kamera. Oke. Nah, apabila sudah terbuka, baru kita bisa angkat tutup mesinnya ini. Nah, ini kita lepaskan aja. Nah, seperti ini. Dan pemirsa bisa lihat ini baterainya dan ini mesinnya. Dan di sini kita yang berikutnya tugasnya adalah untuk melepas baterai. Nah, cara melepas baterai, nah pemirsa nggak usah congkel-congkel, karena di sini sudah disediakan tempat untuk membukanya, yaitu pada plastik yang warna hijau ini. Nah, ini gunanya adalah untuk melepas baterai pemirsa. Jadi kita tinggal tarik, maka baterainya akan ikut terbuka. Jadi jangan nggak usah nyongkel-nyongkel menggunakan alat pencongkel seperti ini atau menggunakan oben min, itu nggak usah, karena nanti itu bisa merusak baterai ya. Jadi amannya seperti ini karena sudah disediakan. Oke, caranya seperti ini. Pemirsa bisa buka ini plastiknya kayak gini. Dan di sini ada plastik yang warna hijau. Nah, dibuka. Nanti ini tinggal kita tarik. Tapi sebelum kita narik ini dipastikan dulu soket baterai sudah dilepas ya pemirsa. Nah, ini adalah soket baterainya, kabel baterainya kayak gini. Nah, nih. Ya, soket baterainya dilepas dulu. Jangan sampai langsung ditarik, nanti malah putus pemirsa ya. Nah, oke. Ini soket baterainya sudah dilepas, jadi kita tinggal tarik aja. Ini tangkrik ya, cukup ada yang keras, ada yang enak ditarik ya pemirsa. Jadi ya pelan-pelan tapi pasti. Oke, saya tarik ya. Nah, ini pemirsa ya. Nah, seperti ini. Jadi sangat mudah sekali. Jadi kita nggak usah congkel-congkel. Nah, ini udah kebuka ya, kita lepas aja. Nah, kayak gini kita singkirkan. Nah, jadi banyak tahap-tahap untuk mengganti layar ini. Jadi makanya dari awal saya bilang jangan di skip, simak video ini dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham ya pemirsa. Nah, sekarang sudah terbuka semuanya dan kita bisa lihat di sini ada dua buah fleksibel. Yang ini adalah fleksibel ke konektor charger, dan ini adalah fleksibel yang ke LCD. Nah, kita bisa
tarik ini plastik pelindungnya. Nah kayak gini. Nah, kita bisa lepas ini soket LCD-nya. Ini yang LCD yang rusak yang akan kita ganti. Nah, pekerjaan berikutnya adalah bagaimana caranya kita membuka layar LCD-nya ini. Oke, jadi LCD-nya masih terpasang dengan rapi, dan caranya di sini saya mungkin tidak akan meliput cara untuk membuka layarnya karena nanti akan memakan waktu panjang untuk videonya. Pemirsa bisa lihat pada video saya yang ini. Di sini sudah saya terangkan pada video sebelumnya cara membuka layar LCD dengan cara yang lebih aman dan cepat. Oke, pemirsa bisa lihat di video saya yang ini. Oke, dan ini akan langsung saya skip dan nanti akan kita saksikan lagi yang berikutnya. Oke, halo pemirsa, dan ini layar LCD-nya sudah saya lepas dan tadi tidak saya liput, takutnya memperpanjang durasi video ya pemirsa ya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah dilepas LCD-nya, kita singkirkan. Ini LCD yang tadi rusak pemirsa, yang akan kita ganti. Nah, pengerjaan yang berikutnya pemirsa, di sini yang benar-benar perlu diperhatikan agar pemasangan LCD itu rapi dan bagus, nempel kayak orinya. Nah, pemirsa, di sini bagian lem-lem pada yang tertinggal di pinggir-pinggir covernya ini harus dibersihkan terlebih dahulu pemirsa. Pemirsa bisa membersihkannya dengan menggunakan ujung cutter seperti ini. Jadi sisa-sisa lem yang masih tertinggal itu dibersihkan semua pemirsa, agar saat nanti kita memasang LCD yang baru jadi dia tertempel dengan rapat dan rapi ya. Karena lem-lem yang tertinggal itu bisa mengakibatkan pemasangannya kurang rapat dan hasilnya tidak rapi dan mudah copot kembali. Nah, oke pemirsa, apabila pinggir-pinggir pada frame handphone ini sudah dibersihkan dari sisa-sisa lem, ya hal berikutnya adalah kita akan langsung tes LCD-nya terlebih dahulu. Nah, ini LCD yang baru yang akan kita pakai. Sebelum kita dilakukan pengeleman, terlebih dahulu saya anjurkan untuk dites dulu LCD yang baru apakah normal atau tidak. Karena kalau seandainya kita langsung lem, tahu-tahu nanti sudah rapi, saat kita nyalain LCD-nya error, LCD-nya ada masalah, dan otomatis kita ulang lagi pengerjaannya dan makan waktu lagi. Jadi kerja dua kali pemirsa. Makanya di sini saya sarankan sebelum kita lakukan pengeleman, terlebih dahulu ada baiknya kita tes dulu LCD yang baru ini sebelum kita pasang. Oke, sekarang dites dulu. Ini fleksibelnya dimasukin kepada lubang yang ada di sini. Oke, nah sementara seperti ini aja kita pegang, jangan dilepas takutnya LCD-nya jatuh ya. Nah, kita pasang pada soket LCD-nya di sini. Pasangnya cukup mudah, cukup dipaskan aja lalu ditekan sedikit. Oke, sudah ya. Dan hati-hati saat menekannya, jangan tertekan LCD nanti malah retak pemirsa ya. Nah, apabila sudah seperti itu, nah kita coba pasang baterai dulu, kita tes apakah LCD-nya normal ya. Oke, nah ini tinggal dinyalain. Oke pemirsa, itu sudah nyala ya. Nah, kita akan tunggu nyampe keluar menu dan kita coba untuk touchscreen-nya normal apa tidak. Oke pemirsa, ini handphonenya sudah nyala dan kita akan langsung tes untuk touchscreen-nya atau layar sentuhnya apakah berfungsi dengan baik. Nah, sini kita coba ngetik pesan. Jadi ini kita lakukan sebelum kita pasang LCD ya pemirsa. Jadi kita tes dulu untuk layar sentuhnya apakah normal saat pengetikan. Jadi kita tes kayak gini. Kita tes untuk ngetik pesan, touchscreen-nya respon atau tidak, atau ngacak atau enggak gitu.
Oke pemirsa, di sini saya coba normal ya pemirsa, layar sentuhnya bisa dan nggak ngaco juga. Nah, jadi dipastikan LCD ini normal. Oke, kalau sudah ketahuan seperti ini ya oke, kita langsung saja untuk pasang LCD-nya. Ini dimatiin dulu. Nah, ini LCD handphonenya udah mati, kita bisa cabut dulu baterainya. Kita lepas lagi soket LCD-nya. Nah, berikutnya kita lakukan proses untuk pengeleman. Oke. Nah, oke pemirsa, di sini untuk pengeleman saya menggunakan lem yang kayak gini. Ini lem khusus LCD ya pemirsa, yang dengan tipe T7000 ya. Dan ini lemnya lem silikon khusus untuk LCD, jadi aman. Nah, sekarang kita langsung, cara pengelemannya seperti ini pemirsa, bisa diperhatikan. Tadi yang pinggir-pinggir frame-nya ini sudah kita bersihkan dari sisa-sisa lem. Nah, berikutnya kita langsung kasih lem sekeliling ya. Jadi ngisi lemnya jangan terlalu tebal juga, kasih tipis-tipis aja. Kalau kita kasih lem terlalu tebal, nah itu nanti beresiko akan masuk ke LCD pemirsa, jadi bisa merusak LCD juga. Ini saya udah langsung kasih lem sekeliling. Di sini perlu diperhatikan, jangan luber kemana-mana. Usahakan dikasih lem pada tempat yang sudah disediakan di pinggir-pinggir frame-nya ini. Oke pemirsa, ini saya udah kasih lem sekeliling ya, dan perlu pemirsa perhatikan pada bagian atas layar itu ada di sini, bagian sini ada sensor ya pemirsa. Jadi di sensor ini pemirsa kasih lem tipis aja agar tidak menutupi sensor ya. Soalnya nanti apabila sensor tertutup sama lem itu bisa mengakibatkan error pada handphonenya nanti. Oke. Pada bagian atas layar ini di sini ada sensor, pemirsa bisa lihat di bagian atas layar sebelah sini ya, untuk tipe Y20. Tapi kalau untuk tipe HP lain mungkin adanya sebelah kiri juga bisa, kok diperhatikan aja. Dan pada bagian kamera juga bagian atasnya jangan terlalu dikasih banyak lem, takutnya nanti lemnya menutup kamera pemirsa. Oke, apabila sudah terkasih lem sekeliling seperti ini, nah di sini juga pemirsa harus bisa menambahkan beberapa titik bagian tengah ini lem agar memperkuat lengketnya layar LCD-nya agar tidak lepas, agar tidak gampang lepas ya pemirsa. Di sini kasih beberapa titik aja. Ini fungsinya agar LCD-nya tidak gampang copot pemirsa. Nah, kasih 4 titik aja. Atas 2, di bawah 2. Kayak gini pemirsa ya. Nah, berikutnya kalau sudah seperti ini kita tinggal pasang LCD-nya. Dan jangan lupa pada LCD ini ada pengamannya. Nah, kita lepas dulu. Pada bagian belakang plastiknya lepas dulu. Dan di sini juga ada plastik ground. Ya. Kita lepas dulu plastik yang ada pada bagian bawah sini. Nah, berikutnya kita langsung pasang LCD-nya. Nah, di sini masukkan kabel fleksibelnya pada lubang yang sudah disediakan. Nah, lalu dipasang pelan-pelan aja, jangan terlalu ditekan ya pemirsa. Takutnya kalau kita terlalu tekan nanti LCD-nya malah retak pemirsa. Nah, kalau sudah terpasang kayak gini ya tinggal diratakan aja. Diratain aja kiri kanannya, dia mati sambil ditekan-tekan pelan aja, jangan terlalu keras, jangan terlalu dipaksa untuk rapat pemirsa. Jadi diamati aja apakah sudah rapat di kiri dan pada bagian kanannya, ditekan pelan-pelan aja, diratakan. Oke.
Kalau udah seperti ini, nah pemirsa bisa langsung bersihkan lem-lem pada bagian pinggir ini mumpung belum mengeras pemirsa, jadi masih mudah untuk dibersihkan. Apabila kita bersihkan nanti akan repot untuk dibersihkan karena dia sudah mengeras. Jadi mumpung lagi masih mencair seperti ini, kita bisa membersihkannya dengan aman dan gampang pemirsa. Nah, kalau sudah rapi seperti ini, pemirsa bisa lakukan langkah yang berikut, yaitu pemasangan soket LCD yang di belakang. Ini soket LCD-nya kita pasang. Hati-hati saat memasangnya, diposisikan yang pas dulu, baru ditekan pelan aja, jangan terlalu mendorong LCD, takutnya LCD-nya retak. Oke, ini sudah saya tancap. Nah, ini kabel fleksibelnya kita rapikan ke bawah, nah agar bisa dipasang baterai. Nah, sudah rapi seperti ini. Nah, plastik baterai yang tadi dilipat dilebarkan kembali, dirapikan kembali seperti semula kayak gini. Nah, ini udah ya. Hal berikut yang kita lakukan adalah pemasangan baterai kembali. Nah, diperhatikan dulu apabila waktu membuka baterainya agak melengkung, ya diratakan lagi agar pas untuk dipasang ya. Ini diratakan lagi baterainya. Apabila sudah rata, kita pasang pada posisi yang tadi. Nah, seperti ini. Terus plastiknya kita tempelkan lagi dan kita pasang soket baterainya. Nah, ini sudah saya pasang soketnya. Nah, berikutnya kita akan tes dulu sebelum kita pasang karet ya pemirsa. Nanti kita pasang karet agar menunggu lemnya keras baru bisa karetnya dibuka. Oke, sekarang kita pasang. Kita coba tes nyalakan. Oke pemirsa, ini HP-nya sudah saya nyalain. Kita tunggu sampai keluar menu dan kita tes untuk sentuhannya kembali, apakah berfungsi dengan normal. Nah, ini sudah masuk menu. Nah, sekarang kita tes lagi sentuhannya apakah berfungsi normal. Nah, masih loading pemirsa. Nah, ini udah. Nah, di sini pemirsa bisa lihat touchscreen-nya berfungsi, layar sentuhnya berfungsi. Nah, ini juga fungsi ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, apabila sudah seperti ini, pemirsa tinggal rapiin kembali, pasang lagi tutup mesinnya, pasang lagi frame-nya, dipasang lagi tutup belakangnya seperti semula. Jadi kayak gitu ya pemirsa. Dan apabila sudah dipasang semula, pemirsa bisa naruhnya begini ya pemirsa. Nah, ditaruhin tengkurap seperti ini agar baterainya, LCD-nya bisa terpasang dengan rapat dan menunggu lemnya benar-benar kering baru bisa digunakan. Kurang lebih sekitar 1 jam ya pemirsa ya, ditaruh kayak gini 1 jam, lebih bagus lagi 2 jam ya lebih bagus ya pemirsa, ditaruh tengkurap seperti ini agar bertujuan LCD-nya menempel dengan rata kayak gitu. Oke pemirsa, cukup sekian tutorial yang bisa multi teknik bagi kali ini untuk pemirsa. Dan jangan lupa bagi pemirsa penonton yang belum subscribe, dan monggo di subscribe dulu dan di like dulu, karena di channel multi teknik CRC pemirsa bisa menyaksikan macam-macam tutorial yang bermanfaat seputar handphone dan seputar elektronik rumah tangga juga ada. Oke pemirsa, dan jangan lupa dibagikan juga di media sosial teman-teman agar teman-teman kita yang lainnya bisa menyaksikan video yang sama dan mendapatkan manfaat yang sama dari channel multi teknik CRC. Oke, cukup sekian dan terima kasih.